kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak sebagai bangsa Indonesia. Setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Tentang urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar dunia industri. Poin ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kelompok elita yang mengembangkan ilmu. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, mengingat para pendiri negara yang termasuk cerdik, cendekia atau intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Para intelektual merangkap sebagai pejuang bangsa masih disibukkan pada upaya pembenahan dan penataan negara yang baru saja terbebas dari penjajahan. Segelintir rakyat Indonesia yang mengenyam pendidikan di masa penjajahan itulah yang menjadi pelopor bagi kebangkitan bangsa sehingga kita negara Indonesia merdeka diproklamir. Mereka merasa perlu mencantumkan aspek kesejahteraan dan pendidikan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap tanah tumpah darah Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat diturut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pembangunan atau orientasi ilmu. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar nilai pembangunan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan. Tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pembangunan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional yang keempat. 18 September 1986 di Jakarta. Demikian pula hanya dengan zaman Orde Baru, meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Argumen tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Prof. Mugyarto pada 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar.
Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.